Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya, terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Menonton warna emas, tangsan yang dalam api kemasan di sekitar Qian Rensu melonjak. Selain pohon tempat dupa itu ditusuk, semua tanaman di sekitarnya langsung berubah menjadi abu. Tanpa berhenti, api suci besar ini langsung terbentuk menjadi pedang suci malaikat. Setengah dupa sudah terbakar dan Qian Rensu tidak akan memberi tangsan peluang lagi. Sekali jalan, dia menggunakan serangan terakhir yang sebelumnya dia hadapi Kaisar Perak Biru, tangsan sebelumnya. Meskipun Clear Sky Hammer milik Tangsan sangat besar dibandingkan dengan pedang malaikat sepanjang 100 meter itu masih berupa kentang kecil. Tapi Tangsan sendiri masih tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk menuangkan cahaya Sagot ke Clear Sky Hammer untuk mengubahnya menjadi gambar besar Sagot Trident dari sebelumnya. Tangsan dengan cepat mengambil 3 langkah ke depan dan dengan langkah terakhirnya, kaki kirinya terbanting keras ke tanah. Gelombang energi tak berwujud langsung meledak. Dengan tempat ia melangkah sebagai asal, tanah dalam jarak 30 meter langsung meledak, menenggelamkan lebih dari 10 meter dalam awan asap dan pecahan tanaman. Itu jelas menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan langkah Tangsan. Bahkan menghadap pedang malaikat, Tangsan tidak berkecil hati sedikit pun. Saat ini, Qian Rensu dengan jelas melihat mata Tangsan memerah sepenuhnya. Memang merah darah. Jika warna biru kemasan adalah surgawi dan anggun, maka warna merah ini paling cocok untuk aura agresif Palu Sumeru besar. Kehadiran tajam itu disertai dengan cara memaksakan yang tak tertandingi dan niat membunuh yang kental untuk melayang ke langit bersama dengan lompatan Tangsan. Pada saat Clear Sky Hammer ini melompat, entah dari mana Tangsan tiba-tiba mengerti mengapa kakek buyutnya Tang Chen memilih warisan Dewa Asura. Great Sumeru Hammer Clear Sky Doluo ini sangat cocok dengan aura Dewa Asura. Saat ini, dia hanya kombinasi tipe manusia. Tetapi dia sudah memiliki kehadiran dan kekuatan liar seperti itu, yang dengan segera meningkatkan energi dan kepercayaan diri yang tak tertandingi sama sekali tidak dapat dihasilkan oleh Kaisar Perak Biru. Dan pada saat yang sama, Tangsan juga mengerti mengapa ayahnya bahkan tidak perlu menggunakan Ring Detonation ketika menggunakan Palu Sumeru Agung dan masih bisa memblokir imam kedua Kekaisaran Roh. Great Sumeru Hammer membuat Clear Sky Hammer tidak membutuhkan kemampuan roh. Mengandalkan penindasan kekuatan absolut, kekuatan 1 bagian menundukkan keterampilan 10 bagian. Kekuatan yang paling tirani benar-benar meletus. Saat ini, Tangsan merasa telah menjadi satu dengan Clear Sky Hammer-nya. Lompatannya tidak menggunakan kemampuan terbang apapun, tetapi lebih merupakan lompatan dengan kekuatan yang dihasilkan setelah menggabungkannya dengan roh. Dia benar-benar melompat 1000 meter ke udara. Bahwa kekuatan itu bisa membawanya setinggi itu dengan jelas menunjukkan seberapa dekat keilahian Tangsan. Qian Rensu ambil palu saya, Sumeru mencapai langit. Sambil memegang palu raksasa di kedua tangan, menghadapi energi emas pedang malaikat yang besar, Tangsan tidak secara pasif melakukan pemukulan, melainkan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Hanya dalam sekejap, cincin roh pertamanya, cincin roh 100.000 tahun dari Titan Giant Ape meledak, sempurna bersatu dengan tubuhnya. Pada saat yang sama ketika dia mengayunkan palu, dengan kanannya meledak cahaya kuning bergelombang dengan panik mengalir ke palu-palu. Meng dan palu bersatu, Tangsan mengeluarkan serangan dari kondisi puncaknya. Qian Rensu mendengus dingin meripat kedua tangannya di dadanya. Tangan kirinya membentang di depan sebagai penopang, tangan kanannya mendorong dari bawah, dan pedang malaikat sepanjang 100 meter itu bergerak. Terbakar dengan api emas yang mengamuk, sebagian besar raksasa itu benar-benar bergerak di udara seolah-olah membakar langit. Dan untuk Palu Tangsan, sementara pada awalnya dia memimpin Palu, begitu dia benar-benar meluncurkan serangan itu beralih ke Palu yang menuntunnya. Palu itu jatuh dari langit seperti meteor raksasa berwarna kemasan. Meskipun Clear Sky Hammer tidak kecil, itu tidak setinggi pedang malaikat. Emas tua bertabrakan hebat dengan emas cemerlang di udara dan pemandangan aneh muncul. Menurut ketika Tangsan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk bertarung dengan pedang malaikat Qian Rensu. Ketika kedua energi bertemu,
itu harus menyebabkan cahaya dan energi yang sangat besar. Tapi kali ini berbeda. Begitu keduanya bertabrakan, langit dan bumi tiba-tiba tumpul. Kegelisahan yang intens langsung bangkit dalam pikiran Qian Rensu. Dia secara praktis tanpa sadar memutuskan hubungan indera surgawi antara dia dan pedang malaikat. Layak menjadi kekuatan yang telah memasuki tingkat dewa. Dalam keadaan seperti itu dia masih membuat dirinya terbang ke tanah. Secara paksa menjauhkan diri dari dua energi yang telah saling mengunci satu sama lain. Di langit setelah kegelapan singkat tiba-tiba datang cahaya yang cemerlang. Cahaya eye-piercing menerangi bumi, membuat segala sesuatu di daerah itu bersinar. Bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jatuh dari langit dan mereka mendarat setelah matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah serangkaian ledakan hebat, masing-masing setitik cahaya kemasan meniup lubang besar di hutan besar Stardo, mengubah atmosfer di sekitarnya seolah membeku. Suasana dipenuhi dengan kehadiran surgawi serta niat pembunuh yang kejam. Pedang malaikat hancur. Pedang Angelix yang dibuat oleh dewa malaikat Qian Rensu sebenarnya hancur seperti itu. Tidak ada jejak yang tersisa di udara dan bintang emas yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari fragmen-fragmennya. Meskipun Qian Rensu bereaksi sangat cepat menangkap waktu untuk mundur dengan baik, sebagai pencipta pedang malaikat, dia masih terpengaruh. Dia bergoyang di udara ketika dia didorong ke tanah. Wajahnya pucat saat dia tersandung kembali. Bagaimana itu mungkin? Dalam hati Qian Rensu hanya 4 kata ini. Tangsan. Tangsan sebenarnya mengandalkan kekuatan serangan tunggal untuk menghancurkan pedang malaikatnya. Meskipun itu bukan senjata surgawi, itu masih serangan yang kuat terkondensasi dari kekuatan dewa sejati. Bagaimana dia masih bisa mematahkannya? Bahkan ketika dia mematahkan 3 cincin rohnya sebelumnya, dia masih diledakkan oleh pedangnya, hampir langsung dimusnahkan. Jadi bagaimana dia bisa membalikan keadaan ketika menggunakan 1 cincin roh hanya dengan mengubah roh? Qian Rensu tentu saja tidak tahu bahwa Tangsan telah mengambil keuntungan dari pemikirannya yang kaku. Memang, sebelum Tangsan mengandalkan energi dari menghancurkan 3 cincin roh dan masih tidak bisa memblokir pedang malaikatnya, dan apalagi Tangsan absolutely tidak bertindak saat itu. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, lalu bagaimana mungkin Qian Rensu tidak memperhatikan ketika dia selalu menargetkannya dengan indera surgawi? 6, 7, 8. Apa yang tidak bisa dicapai oleh 3 cincin roh yang diledakkan? Bahkan jika palu langit yang jelas lebih kuat daripada kaisar perak-perak, itu hanya dengan 1 cincin roh pertama, yang secara alami tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah Tangsan yang mengeksploitasi pemikiran Qian Rensu dalam konflik sebelumnya. Dalam hal berpikir tidak ada perbedaan antara dewa dan manusia, terutama ketika Qian Rensu sudah lama tidak menjadi dewa. Pemikirannya masih pemikiran manusia. Ini adalah salah satu kelemahan Qian Rensu yang ditemukan Tangsan. The Clear Sky Hammer bukanlah kaisar perak biru dan bahkan kepalan tangan Tangsan yang kurang. Clear Sky Hammer mencapai berat 100.000 jin dan memiliki peningkatan 10 kali lipat dari Titan Giant 8 Tangsan yang meninggalkan kontrol gravitasi tulang lengan. Ini juga mengapa pada awalnya dia mengendalikan palu dan kemudian ditarik oleh Clear Sky Hammer. Bahkan dikurangi menjadi 1/10, Clear Sky Hammer masih memiliki berat 100.000 jin di tangan Tangsan. Mengontrol senjata seperti itu tidak mudah. Oleh karena itu, setelah Tangsan melancarkan serangan, ia menggunakan Gravity Control pada Clear Sky Hammer, sehingga memberikannya berat jutaan juta jin yang mengerikan. Selain itu, dari mana cincin roh pertama Clear Sky Hammer yang pecah dari Tangsan? Dari Titan Giant Ape Arming, bahkan jika itu sama dengan cincin roh 100.000 tahun. Kualitas cincin roh Titan Giant Ape jauh lebih tinggi daripada 3 kaisar semut 15 ton. Dia sendiri adalah puncak keberadaan di antara binatang jenis roh kuatan, dan bahwa kontrol gravitasi juga berasal dari kemampuan roh Titan Giant Ape. Setelah 2 menjadi 1, setelah Tangsan menghancurkan cincin roh pertama ini, dia memiliki kekuatan besar di luar harapan Qian Rensu. Terlebih lagi, Clear Sky Hammer juga dideskripsikan dengan domain Death God yang telah mencapai evolusi puncaknya. The Death God domain memiliki efek pengekangan tertentu pada angelic domain Qian Rensu, dan ketika terkandung di dalam Clear Sky Hammer, menggambar pada kekuatan ring detonation. Kekuatannya sepenuhnya menyatu dengan Clear Sky Hammer.
Ledakan yang ditimbulkannya sangat mencengangkan. Kekuatannya jauh melebihi harapan Qian Rensu. Setelah Tang San menemukan efek kontrol gravitasi pada senjatanya, kekuatan ledakan attach-nya telah meningkat. Hanya saja kontrol gravitasi ini harus digunakan pada senjata agar efektif. Terlebih lagi, ketika Tang San menggunakan Sago Trident untuk meluncurkan serangan tingkat sejuta jin, ia menjadi sadar bahwa meskipun kontrol gravitasi efektif, karena gaya yang dihasilkan sejuta jin terlalu besar, itu akan mengosongkan tulang lengan kiri Titan Giant Egg, energi dalam sekali jalan. Dalam satu hari, amplifikasi juta jin semacam ini hanya bisa digunakan untuk satu serangan. Tetapi bahkan jika itu hanya satu serangan, itu masih bisa menjadi kartu trufnya. Kali ini ia langsung mengandalkan kontrol gravitasi untuk mengubah situasi pada saat yang paling penting. Satu ayunan berjalan lancar, tapi Tang San menggigil di seluruh. Meskipun dia menghancurkan pedang malaikat, dia juga menderita serangan balasan dari kekuatan malaikat. Hanya saja dia jelas tidak punya niat untuk berhenti sekarang. Kontrol gravitasi telah menghilang dalam tabrakan yang kejam, tetapi dia masih berbalik di udara, satu kaki menendang keluar. Dengan suara menusuk udara yang menusuk telinga, dia mengandalkan roh jahat Orca meninggalkan Orca Evil Spirit Hatcha tulang kaki untuk mendorongnya secara paksa di udara seolah-olah berteleportasi. Pada saat yang sama, cincin roh keduanya langsung meledak, menyatu dengan niat membunuh domain Dark God yang sangat besar dan secara paksa membubarkan kekuatan malaikat di dalam dirinya. Clear Sky Hammer yang sangat besar jatuh dari langit menabrak Qian Rensu. Tidak sama seperti Qian Rensu terhuyung-huyung. Kekuatan lamanya hancur dan kekuatan surgawinya terhambat sebentar. Menghadapi serangan Tang San yang terus-menerus, dia hanya bisa tanpa daya mengangkat tangannya dan memadatkan seberkas cahaya kemasan. Tirani kejam Great Summary Hammer yang dipenuhi dengan ledakan, di bawah pengaruh detonasi cincin, sangat menghantam energi Qian Rensu yang baru saja terkondensasi. Di tengah ledakan Tang San dan Qian Rensu mendengus dengan berat hampir bersamaan. Tang San dengan liar meludahkan seteguk darah dan meskipun Qian Rensu jauh lebih baik daripada dia masih terbentur oleh palu. Dipaksa mundur oleh Tang San tanpa kesempatan untuk menarik napas. Clear Sky Hammer bangkit ternoda oleh darah yang dikeluarkan Tang San. Tang San hanya setengah berbalik di udara dan cincin roh ketiganya meledak. Dalam keadaan avatar, roh Clear Sky Hammer menarik pasukan dari detonasi cincin dan sepenuhnya berwarna emas tua. Ayunan ketiga ini lagi-lagi jatuh dari langit. Bom! Qian Rensu mundur satu langkah besar. Tangannya menyeberang untuk memblokir di depannya. Memblokir serangan ketiga ini dengan kekuatan surgawi seperti bintang, seperti malaikat. Tang San sekali lagi mengeluarkan darah, tetapi Qian Rensu juga diledakkan kembali. Dia dipukul mundur oleh Tang San seperti ini, meskipun kekuatannya setinggi dewa tanpa bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa dipaksa kembali. Wajah Tang San sudah pucat pasi, tetapi warna darah di matanya masih begitu kuat. Dia berubah sedikit pun karena kondisi fisiknya, seolah bukan dia yang hanya memuntahkan darah. Tepat pada cincin roh keempat Tang San meledak dan dia palu untuk keempat kalinya, Qian Rensu akhirnya meletus. Meskipun Tang San tidak bisa melukainya, ditekan olehnya seperti ini dalam satu tarikan nafas masih merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Bahkan, dia memiliki kekuatan level dewa. Ditekan dengan kekuatan setingkat dewa benar-benar konyol. Kali ini, Qian Rensu tidak menghalangi serangan Tang San dengan tangannya. Keenam sayap di punggungnya berkumpul di sekelilingnya secara bersamaan, membungkusnya di dalam dan membuatnya tampak seperti kepompong emas raksasa. Dengan ledakan hebat, Qian Rensu terlempar ke belakang. Tetapi di udara sosok emas besar muncul untuk membuai tubuhnya. Itu adalah sosok malaikat, persis sama dengan sosok malaikat Qian Rensu. Pada saat yang sama ketika dia menangkapnya, dengan mengocok 6 sayapnya, bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya keluar, menembaki Tang San dari segala arah. Dipaksa oleh palu sumeru besar milik Tang San, Qian Rensu menggunakan kemampuan rohnya. Pada saat yang sama ketika dia dengan kaku memblokir serangan Tang San dengan tubuhnya, dia memberi dirinya kesempatan untuk membalas. Ekspresi Tang San tidak berubah seolah-olah dia tidak melihat serangan menembaki dari sekeliling. Cincin roh kelimanya meledak melambaikan cahaya kemasan gelap yang menutupi dirinya dan Clear Sky Hammer.
Clear Sky Hammer raksasa menyapu udara dan Tang San terbang sekali lagi. Menggenggam palu di kedua tangan, dia mengejar Qian Rensu. Seketika bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya akan menusuk Tang San. Tiba-tiba cincin roh Konami juga meledak. Ini juga cincin roh pertama yang diberikan oleh 13 ton semut kaisar bersaudara kepadanya, cincin roh level 100.000 tahun. Bom cahaya emas murni yang luar biasa tersapu seperti pusaran air raksasa dan tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan yang mengelilingi Tang San benar-benar hancur oleh kekuatan dari detonasi cincin ini. Dan kecepatannya sendiri tidak melemah sedikit pun. Dia mencapai Qian Rensu hanya dalam sekejap mata dan Clear Sky Hammer raksasa itu masih mendarat. Apa yang dilihat Qian Rensu adalah mata berwarna darah Tang San, penuh dengan keras kepala dan agresi yang tak ada habisnya. Semangat juangnya tidak melemah sedikit pun, bahkan ketika menghadapi dewa seperti dia. Qian Rensu tidak bisa mengerti mengapa Tang San melakukannya. Tapi, dia masih tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya lagi, menahan serangan Tang San. Dan kali ini tubuhnya secara paksa terhempas ke tanah. Baru saja dia mengambil salah satu ayunan Tang San untuk kesempatan meluncurkan kemampuan arwahnya. Tetapi hanya ketika Qian Rensu secara langsung mengalami pukulan Clear Sky Hammer. Dia mengerti betapa mengerikan kekuatan serangan Tang San, yang mungkin disebabkan oleh detonasi dering benar-benar terlalu tirani. Sayap malaikatnya bisa memblokir semua kekuatan peledak, tetapi tidak agresivitas yang menusuk tulang dan niat membunuh. Agresivitas palu Sumeru besar dan niat membunuh Death God Domain benar-benar menyatu dan secara langsung menembus 6 sayap untuk mengalir ke tubuhnya, melemahkan serangan kemampuan roh yang diluncurkannya sebesar 40%, dan ia harus mengedarkan kekuatan malaikatnya dengan semua miliknya kekuatan untuk mengusir aura Tang San mengalir ke dalam dirinya. Dan dalam keadaan seperti itulah, ayunan kelima Tang San mencapainya. Bagaimana Qian Rensu memiliki energi yang cukup untuk diblokir? Dengan demikian dia tertabrak dan menabrak tanah. Pada saat ini Qian Rensu merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak meremehkan Tang San. Setelah menjadi dewa tanpa sadar, dia merasa bahwa seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang menjadi lawannya. Saat menghadapi Tang San, dia juga selalu bersikap seperti kucing bermain-main dengan tikus, tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Dan pria ini tampaknya sepenuhnya memahami suasana hatinya. Itu juga dalam keadaan seperti itu mengeksploitasi segala macam keuntungan yang dia miliki bahwa dia dipaksa sejauh ini. Qian Rensu percaya bahwa jika dia bisa melakukannya, dia pasti tidak akan memberi Tang San kesempatan seperti itu. Dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya untuk menangkapnya secara instan. Hanya saja penyesalan saat ini masih agak terlambat. Satu serangan melanda dan sikap Tang San yang mengesankan semakin panas. Cincin roh ketujuh meledak tanpa ragu-ragu dan dia jatuh dari langit setelah Qian Rensu. Untuk menindaklanjuti, dia pada dasarnya tidak memedulikan kondisi tubuhnya. Saat menyerang tujuannya adalah untuk menghancurkan musuh dengan sempurna. Tidak peduli seberapa menyakitkan, dia masih bersikeras meledakkan cincin roh ketujuh. Dia tidak bisa menggunakan gravity control lagi. Tetapi ketika kekuatan dari ledakan cincin roh ketujuh ini mengalir ke Clear Sky Hammer, Tang San masih menemukan bahwa berat Clear Sky Hammer-nya tiba-tiba lebih dari 2 kali lipat. Apalagi kekuatan ayunan ini jelas jauh lebih besar. Meskipun itu masih tidak bisa dibandingkan dengan cincin roh Titan Giant Ape, itu masih lebih sombong daripada sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan palu Sumeru besar. Dalam arti sebenarnya dan rasa, sakit yang ia rasakan benar-benar tidak dapat menyembunyikan kesenangan yang ia rasakan dari serangkaian ledakan cincin. Kaki Qian Rensu mendarat dengan keras di tanah menyebabkan suara ledakan yang sangat besar. Dan ini adalah ketika ayunan ketujuh Tang San mencapainya. Qian Rensu secara bersamaan juga memahami bagaimana ayahnya terluka parah oleh Clear Sky dulu saat itu. Meskipun kekuatannya seharusnya lebih unggul dari Tang Hao, bahwa Clear Sky School dapat bertahan selama 1000 tahun dan sekali menjadi sekte nomor 1 di dunia, jelas tidak mudah. Awalnya teknik yang dia gunakan untuk menghancurkan cincin rohnya harus digunakan dengan palu ini untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di dahinya, malaikat kecil kemasan itu menjadi cerah. Cahaya redup yang samar tiba-tiba menyebar, membentuk selubung aneh seperti porselen di sekitarnya, dan Qian Rensu sendiri menempatkan telapak tangannya di dalam casing. Semua emosi di matanya sekarang benar-benar terkendali, seperti orang beriman yang saleh.
Dia tidak mendengar atau melihat ayunan palu ketujuh Tangsan jatuh. Boom the Clear Sky Hammer dengan keras menabrak cangkang seperti telur emas. Dengan ledakan yang kuat, Qian Rensu secara tak terduga hancur langsung ke tanah bersama dengan seluruh kulit telur emas. Namun ekspresi Tangsan sedikit berubah. Karena kekuatan rebound besar hampir membuatnya kehilangan cengkramannya di Clear Sky Hammer dan seluruh tubuhnya memantul kembali setinggi 100 meter di udara. Detik berikutnya tanah itu berubah menjadi sangat kemasan. Suara tenang Qian Rensu bergema dari segala arah. Tangsan, Anda sudah bisa bangga bahwa Anda bisa memaksa saya untuk menggunakan kemampuan surgawi saya Angelic Shield untuk melindungi diri saya. Anda benar-benar telah mengejutkan saya. Tidak heran Anda begitu yakin untuk melawan saya. Namun sayangnya pada akhirnya Anda tetap tidak akan menang. Aku akan mengajarimu. Para dewa tidak bisa dikalahkan. Warna emas menyebar untuk mengisi langit dan menutupi tanah. Kilau samar naik dari tanah untuk menutupi udara. Ekspresi Tangsan berubah sangat tidak sedap dipandang. Pada akhirnya dia tidak meledakkan cincin roh ke-8-nya karena sekarang dia sudah benar-benar kehilangan jejak Qian Rensu. Tapi kehadirannya masih belum lenyap, agak ada di segala arah, dimanapun cahaya masan itu berada. Dia seharusnya merasa bangga. Dia mengeluarkan kemampuan defensif surgawi seperti pertahanan absolut dari Qian Rensu dan juga membuatnya menggunakan domain tingkat dewa Angelic. Domain Angelic sejati. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus merasa bersemangat atau tertekan. Bahwa dia menggunakan domain malaikat berarti Qian Rensu akhirnya akan mati semua. Tongkat dupa itu masih menyala dengan benar, terjebak di pohon besar yang dilindungi oleh kekuatan surgawi Qian Rensu. Kemampuan untuk memisahkan keilahian saja jauh melampaui kemampuan Tangsan. Bit dupa terakhir masih tersisa sekarang, mungkin bahkan kurang dari 3 menit. Hanya bisakah dia benar-benar bertahan 3 menit lagi? Lingkungannya dipenuhi dengan dunia emas. Tangsan tidak lagi merasakan hutan besar bintang Doo. Di dalam Angelic Domain sama seperti pertama kali dia bertarung dengan Qian Rensu. Wilayah kekuasaannya benar-benar ditekan lagi, berbeda satu tingkat. Hanya saja kali ini perbedaannya bahkan lebih besar kesenjangan antara manusia dan dewa. Mengepalkan Clear Sky Hammer dengan kedua tangan, Tangsan perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa menggunakan matanya sekarang sama sekali tidak ada artinya. Di dalam domain tingkat dewa adalah sepenuhnya wilayah Qian Rensu. Merilekskan seluruh tubuhnya, merasakan nyeri yang tajam dari anggota badan dan tulangnya, agresivitas dalam ekspresi Tangsan berangsur-angsur menghilang. Sebagai gantinya ada semacam kesulitan untuk menggambarkan ketenangan. Seolah-olah dia sepenuhnya dalam kondisi yang aneh. Dan cincin roh ke-8 terakhir di Clear Sky Hammer juga tidak secara langsung dihancurkan oleh Tangsan. Berubah menjadi energi emas yang dalam yang mengalir ke Clear Sky Hammer dan tubuhnya. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Dengan mengamati melalui kekuatan mentalnya, Tangsan menemukan bahwa naga berapi emas yang tak terhitung jumlahnya menerjang ke arahnya. Setiap naga emas terkondensasi dari kekuatan surgawi malaikat, mengeluarkan yang terbaik dari domain malaikat ini. Qian Rensu tidak bisa dilacak, tapi formasi naga api emas yang sangat besar ini sudah diluncurkan. Bom Clear Sky Hammer menghancurkan naga api pertama, segera diikuti oleh yang kedua, ketiga, keempat. Pasukan cincin detonasi Tangsan terkandung dalam Clear Sky Hammer. Tidak membiarkannya pergi. Sepenuhnya mengandalkan keterampilan dan pasukan Clear Sky Hammer untuk bersaing dengan naga api emas itu. Dia melayang di posisi aslinya dan dengan setiap ayunan dia akan memutar satu putaran. Clear Sky Hammer besar yang dipegangnya menyebabkan angin kencang. Kaki yang sepertinya tidak pernah bergerak masih membuat pergeseran skala kecil yang cerdik yang membuatnya berkedip seperti ilusi. Ini adalah keterampilan rahasia Tangsek terlangkah Ghost Shadow membingungkan. Langkah bayangan hantu bayangan Tangsan sudah lama dipraktikkan untuk kesuksesan besar dan begitu pula kemampuan roh ciptaannya. Ghost Shadow membelah langkah dan Disorder Splitting Wind Hammer metode menggabungkan ke Disorder Splitting Wind Dance. Dia sekarang memantul di dalam Angelic Domain semua karena kemampuan roh ciptaannya. Bahkan jika Clear Sky Hammer begitu besar, itu masih tidak dapat mempengaruhi ketangkasan Tangsan. Dalam Disorder Splitting Wind Dance, menghadapi serangan kumpulan naga api yang tak terhitung jumlahnya,
Dia selalu bisa mendapatkan Clear Sky Hammer yang dia pegang menyerang naga api di posisi optimal, tetapi juga hanya satu. Dia tidak pernah membiarkan dirinya menghadapi dua naga api sekaligus. Naga api itu mungkin tampak tak berujung, tetapi ketika Tang San bergerak di udara dia masih menyebabkan keadaan seperti itu. Dengan setiap ayunan yang meledak, satu naga api akan hancur. Hanya segera satu lagi mengembun tidak jauh dan dengan panik menghampiri Tang San. Perasaan surgawi Qian Rensu dengan dingin mengamati Tang San di dalam wilayah kekuasaannya. Sama seperti Tang San yang dihakimi, saat dia menggunakan domain malaikat, dia tidak lagi berencana untuk membiarkan Tang San melarikan diri. Meskipun tidak banyak waktu telah berlalu, Qian Rensu mengerti lebih dalam lagi bahwa kekuatan Tang San hampir habis. Kekuatan rohnya pada dasarnya akan sepenuhnya dihancurkan oleh naga api di wilayahnya dan mati, bahkan sebelum batang dupa mencapai akhirnya. Tang San, oh Tang San, bahwa kau bisa memaksaku ke langkah ini, benar-benar langka. Hanya saja saya tidak bisa membiarkan Anda pergi lagi. Bahkan jika kamu sudah menjadi kelemahan di hatiku, aku masih harus membunuhmu. Kamu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan pada level dewa, aku masih bisa merasakan betapa menakutkannya kamu. Jika Anda benar-benar diizinkan untuk berkembang lebih lanjut, tanpa ragu suatu hari Anda pasti akan melampaui saya. Dan saya tidak bisa membiarkan hari itu terjadi. Tang San menggunakan segala macam bentuk untuk melawan Qian Rensu kali ini, dan Qian Rensu akhirnya menyerah pada mimpinya untuk menaklukkannya. Dia sangat merasa bahwa pria ini pada dasarnya mustahil untuk ditaklukkan, bahkan dengan taruhannya. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, maka pada saat mereka bertemu, dia akan sangat sulit untuk tingkat yang tidak diketahui. Pada saat itu yang akan mati mungkin adalah dia. Tang San telah bertahan dengan sempurna mengeksploitasi beberapa ketidaksempurnaan di Qian Rensu. Tetapi ia juga berhasil membangkitkan niat membunuh wanita itu, membuatnya memutuskan untuk tidak lagi memberinya peluang. Tetapi pada saat ini, ekspresi Qian Rensu tiba-tiba berubah sedikit, karena dia terkejut menemukan bahwa serangan Tang San berayun satu demi satu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kekuatan roh menurun, dan sebaliknya semakin kuat dengan setiap ayunan. Ayunan yang dia lepaskan sebelumnya masih harus mengenai naga api emas untuk menghancurkannya. Tapi sekarang, bahkan hanya tekanan angin bisa dengan mudah menghancurkan naga api. Tingkat di mana naga api direkondensasi dan menyerang lagi tidak bisa lagi mengukur kecepatan ayunan Tang San. Bagaimana itu mungkin? Tiba-tiba cahaya pemahaman melintas di benak Qian Rensu. Apa Tang San dia benar-benar tidak menyerah, bahkan sekarang benar-benar menggunakan Disorder Splitting Wind Hammer Method yang tidak berguna. Penemuan Qian Rensu tidak bisa disebut lambat, tetapi metode palu angin memecah gangguan San-San sudah diayunkan 80 kali penuh. Pada saat yang sama ketika dia membuat ayunan terakhir, semua naga api di sekitarnya menghilang. Serapian Qian Rensu sendiri dengan 6 sayap terbentang tubuhnya hampir transparan menyerbu ke arahnya membuntuti api ekor emas yang menyilaukan. Dengan periode istirahat ini, Qian Rensu tidak lagi terengah-engah dan bahkan telah meningkatkan kekuatan surgawi ke tingkat terkuat. Tanpa menggunakan senjata surgawi, ini praktis serangan terkuatnya. Dan menghadapnya adalah pukulan terakhir Tang Win di Disorder Splitting Wind Dance. Warna hitam di Clear Sky Hammer tiba-tiba menghilang sesaat setelah Tang San mengayunkan pukulan terakhir ini. Seluruh tubuhnya tampak menjadi ilusi di udara, dan di belakang Tang San, bayang melingkar berkilauan. Itu adalah cakra merah darah penuh merah penuh dengan niat pembantaian yang tak terbatas. Warna merah itu berisi nadi aura khusus yang tiba-tiba sementara memaksa domain Endelik sekitarnya untuk mundur, menyebabkan kekuatan penuh dari Swig Tang San sepenuhnya terkondensasi ke arah Qian Rensu. 81 ayunan menjadi satu kekuatan superposisi. Meskipun setiap ayunan sebelumnya sedikit melemah karena menghilangkan naga api. Pada saat ini, saat ayunan pertama 80 pertama ini meletus, Tang San juga benar-benar melepaskan energi yang terkondensasi dari peledakan cincin roh ke-8-nya. Tanpa pertanyaan, ini juga serangan terkuat yang mampu dia lakukan saat ini. Yang terkuat memukul yang terkuat. Begitu kedua belah pihak akan bertabrakan, Tang San membuka matanya. Dari murid-muridnya 2 baut kilat emas murni keluar. Dalam jarak sedekat itu, dengan 2 serangan akan bertabrakan. Bahkan kekuatan seperti Qian Rensu tidak bisa mengelak dan 2 lampu emas yang mendalam itu menembak ke matanya. Niat surgawi mengejutkan.
Qian Rensu hanya merasa seperti dua jarum tajam dipaksakan ke otaknya. Perasaan surgawi yang kuat tiba-tiba berubah benar-benar kacau. Pada saat ini dan serangan, 100%-nya yang asli tiba-tiba kehilangan 40%. Hanya tersisa 80%. Bahkan, angelic domainnya berfluktuasi kuat karena surgawi sedang bersemangat. Bom tabrakan abadi ledakan seperti langit dan bumi membelah. Clear Sky Hammer milik Tang San meledak melawan Qian Rensu seperti naga emas yang marah. Saat ini, Clear Sky Hammer-nya tidak lagi memiliki jejak hitam. Mengandalkan kekuatan metode Hammer Angin Disorder memecah dan detonasi cincin Tang San benar-benar mengangkat Clear Sky Hammer ke tingkat dewa. Tang San tahu bahwa jika dia selalu bisa mempertahankan Clear Sky Hammer seperti ini, maka dia juga akan menjadi dewa. Dan Clear Sky Hammer tidak hanya semangatnya, tetapi juga senjatanya. Sama seperti Sagot Trident untuk Sagot. Sagot saat itu memiliki trisula emas sebagai arwahnya. Pada akhirnya itu disempurnakan menjadi senjata surgawi sejati. Jika tidak, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan surgawi yang begitu besar? Di langit, surga yang sepenuhnya kemasan tiba-tiba menunjukkan celah. Sebuah bayangan jatuh dari langit menghantam tanah dengan keras. Gelombang energi yang sangat besar menghancurkan lubang raksasa di tanah. Dan cahaya kemasan di langit pada saat ini dengan cepat mengembun ke satu titik. Yang terjepit dari celah dan jatuh ke tanah tidak diragukan lagi adalah Tang San. Saat ini dia hanya merasa seperti semua tulangnya hancur dan Clear Sky Hammer tanpa cincin bro sekarang juga berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan menghilang ke dalam tubuhnya. Tidak dapat digunakan. Tapi Tang San masih bersemangat karena dia mengandalkan kecerdasan dan kekuatannya untuk benar-benar memotong domain tingkat dewa. Itu adalah domain tingkat dewa. Qian Rensu muncul di udara perlahan-lahan melayang. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tentu saja bukan karena dia benar-benar terluka oleh cahaya dewa ungu Tang San. Kekuatan mental Tang San mungkin sangat kuat, tetapi kesenjangan dalam ranah terlalu besar dan cahaya dewa ungu tidak mungkin membahayakan indera surgawi Qian Rensu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.